Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yunita dengan NIM 2088201011, Prodi PPSI semester 3. Di video kali ini saya akan membahas mengenai seni ketek ogleng. Asal-usul ketek ogleng. Ketek ogleng sebuah seni tari yang diciptakan oleh Bapak Sutiman, masyarakat Pacitan, tepatnya Dusun Banaran, Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Seni ketek ogleng sebagai seni tari kerakyatan yang digagas pertama kali oleh Bapak Sutiman pada tahun 1962. Sebagai pemuda yang kreatif dalam bidang seni dan budaya, ketek ogleng sebagai kesenian rakyat yang dihasilkan dari proses interaksi Bapak Sutiman saat melihat kera yang sedang bermain-main di antara dahan pohon yang rindang pada saat itu. Perkembangan seni ketek ogleng. Setelah malang melintang pentas di berbagai acara, baik pemerintahan, hajatan masyarakat, Bapak Sutiman menyadari arti pentingnya regenerasi. Saat itulah banyak sekali murid Bapak Sukiman, baik yang berada di Desa Tokawi, Kabupaten Pacitan, Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, maupun yang ada di Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, yang mengembangkan seni ketek ogleng melalui sanggar maupun pertunjukan formal. Dalam melaksanakan pengembangan seni ketek ogleng pada masa itu, rombongan hanya berjalan kaki, tetapi tetap semangat dengan tujuan untuk terus melestarikan seni ketek ogleng. Jauh melihat sejarah masa lalu ketek ogleng, Bapak Sutiman menceritakan bahwa pada tahun 1970, ketek ogleng melaksanakan roadshow dalam rangka kampanye partai milik pemerintah. Melihat sejarahnya bahwa ketek ogleng telah berkontribusi bagi seni pertunjukan di Pacitan. Dengan seiringnya diundang dalam acara resmi, Bapak Sutiman diangkat sebagai aparatur sipil negara oleh Pemkab Pacitan pada tahun 1982. Perkembangan seni tari ketek ogleng pada masa kini terdapat dua versi, yaitu klasik dengan waktu penampilan 7 menit, sedangkan versi sendra tari waktu penampilan 40 menit. Sendra tari merupakan seni pertunjukan yang menggabungkan antara tari dan drama. Sendra tari ketek ogleng mulai diperkenalkan pada tahun 1972 dengan menggabungkan tarian ketek ogleng dengan cerita Panji. Sendra tari ketek ogleng merupakan gerak tari rakyat dengan cerita Panji Asmoro Bangun. Sendra tari ketek ogleng yang membedakan dengan ketek ogleng klasik terletak pada ada tidaknya blendrong, kudangan, dagrakan sebagai transformasi cerita Panji Asmoro Bangun. Perkembangan blendrong dan kudangan akan mendominasi tari ketek ogleng. Salah satu penyebabnya adalah semakin jarangnya penari laki-laki yang menekuni seni ketek ogleng, seperti pada saat Bapak Sutiman sebagai penari tunggal dalam tari ketek ogleng. Profesionalisme Bapak Sutiman sebagai penari tunggal dalam seni tari ketek ogleng berdampak pada semakin banyaknya yang terhibur dengan seolah-olah terhipnotis dengan kelincahan Bapak Sutiman menirukan gerakan kera. Keberhasilan Bapak Sutiman tersebut hanya dikarenakan ia melakukan latihan yang tidak mengenal lelah dan waktu. Cerita Panji tentunya tidak asing lagi didengar, apalagi di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima kombinasi tersebut. Oleh sebab itu, seni tari ketek ogleng bisa menghibur penonton, seperti saat jayanya pada saat Bapak Sutiman. Perlu adanya sebuah terobosan yang berkaitan dengan teknik pelatihan tari dengan melibatkan penari, pesenam, dan tentunya seni bela diri. Menurut Bapak Sutiman, pertunjukan dengan durasi 7 menit
20 menit maupun 40 menit, jangan sampai meninggalkan gerak pokok tari dalam ketek ogleng dan gending gelangsaran yang menjadikan ciri khas. Bapak Sutiman merasa senang jika banyak pihak membuat tarian kontemporer ketek ogleng yang disesuaikan dengan masa kini, sehingga akan menjadikannya sebagai pertunjukan yang menarik dan unik, asal tidak meninggalkan gerak pokok seni ketek ogleng darinya. Tantangan pengembangan seni ketek ogleng. Dengan tekad kuat, akhirnya perlahan-lahan tapi pasti, seni ketek ogleng mulai mendapatkan perhatian, khususnya pengiring yang tergabung pada paguyuban karawitan Desa Tokawi awal tahun 1963. Namun dengan kegigihan pada tahun 1962, kerjasama dengan paguyuban seni karawitan Dusun Banaran, pimpinan Bapak Kromorejo, untuk mengiringi tari seni ketek ogleng. Pada tahun 1963, seni ketek ogleng mulai terjalin kerjasama antar penari sekaligus pencipta tari dengan iringan musik gamelan mulai berlatih bersama. Dengan adanya kegiatan penetapan warisan budaya tak benda, ini dapat menjadikan salah satu upaya untuk melindungi dan melestarikan budaya lokal yang ada di Indonesia. Dengan melibatkan semua pihak seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan masyarakat setempat. Selain itu, seni tari ketek ogleng juga terus dikembangkan dan dilestarikan melalui Sanggar Seni Condro Wanoro yang berada di Desa Tokawi, Kecamatan Lawangan, Kabupaten Pacitan. Ketek ogleng sebagai seni pertunjukan. Seni tari ketek ogleng sebagai salah satu seni pertunjukan, khususnya di Kabupaten Pacitan. Sebagai seni pertunjukan, ketek ogleng diharapkan dapat menjadi alternatif hiburan masyarakat di Pacitan dan sekitarnya. Sebagai seni pertunjukan yang telah lolos sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2019, harus menjadi kebanggaan pelatih serta pemerhati seni ketek ogleng. Gerak blendrong dalam seni ketek ogleng. Gerak blendrong yang ada di dalam seni ketek ogleng merupakan salah satu bagian gerak yang melengkapi pertunjukan seni ketek ogleng. Paparan blendrong dalam seni ketek ogleng yang berbeda dengan blendrong pada umumnya. Blendrong ketek ogleng menurut Bapak Sutiman biasa dilakukan dengan 17 atau 20 gerakan pembuka dari tari ketek ogleng. Untuk lama tarian kurang lebih 1 menit. Ketek ogleng yang ditampilkan tidak hanya gerakan blendrong saja. Blendrong hanya memerlukan 1 sampai dengan 6 waktu dari waktu tari ketek ogleng. 6 gerakan dasar ketek ogleng. 6 pokok gerakan tari ketek ogleng yang terdiri dari: yang pertama, gerak koprol, berguling dan akrobatik. Yang kedua, duduk termenung dengan menyerupai duduknya kera. Yang ketiga, berjalan seperti berjalannya kera dengan posisi tangan dan kaki menapak di tanah, dengan posisi badan membungkuk dengan tatapan mengarah ke depan. Yang keempat, gerakan dengan posisi berjalan dengan kaki dan tangan menyentuh di tanah, bermain dengan penonton. Yang kelima, gerak menjahili penonton dengan maksud untuk berinteraksi. Yang keenam, gerak jika telah mendapatkan hadiah dari penonton berupa makanan atau bentuk lainnya dengan gerakan mirip kera atau monyet. Gerak klasik tari ketek ogleng. Setelah memahami dan menguasai 6 gerakan dengan baik, 6 pokok gerakan tari ketek ogleng tersebut, maka gerakan dalam seni ketek ogleng dapat dilakukan secara selang-seling atau tidak selalu berurutan. Prinsip dari tari ketek ogleng seperti penuturan Bapak Sutiman bahwa gerakan tari tidak memperhatikan urutan secara kaku disebabkan gerakan tari ini meniru gerakan kera di hutan yang terkesan spontanitas. Gerak tari ketek ogleng
hasil pengolahan gerak yang telah mengalami stilasi dan distorasi, lahirlah dua jenis gerak tari, yaitu gerak murni pure movement dan gerak maknawi. Gerak tari yaitu perubahan posisi atau sikap anggota badan saat menari. Gerak tari Kethek Ogléng yang murni meniru atau imitasi gerak kera yang alamiah yang berbeda dengan gerak tari lainnya. Gerak murni adalah gerak yang terdapat gerak artistik dan tidak menggambarkan sesuatu. Keunikan gerak tari Kethek Ogléng terletak pada keaslian gerak kera yang saat itu sedang bermain-main di alam bebas. Namun berbeda jika dilakukan seekor kera yang telah dikurung dalam habitat buatan. Perilaku dan tingkah laku kera telah banyak berubah jika dibandingkan dengan kera di habitat aslinya. Itulah pembahasan mengenai seni tari Kethek Ogléng. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.